Kelolosan Timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi salah satu prestasi yang ditorehkan Timnas Indonesia selama berpartisipasi dalam perebutan tiket ke Piala Dunia. Sejak format kualifikasi Piala Dunia berubah, baru kali ini Indonesia mencapai babak tersebut. Namun, pencapaian skuad di bawah arahan Shin Tae-yong saat ini disebut bukanlah sejarah pertama kalinya Indonesia melangkah jauh di babak kualifikasi Piala Dunia. Salah satu pengamat sepak bola, Anton Sanjoyo atau Bung Joy, berpendapat ia tidak melihat adanya sejarah yang dicetak oleh Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Bung Joy menegaskan lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukanlah suatu sejarah yang baru dicetak. Prestasi iya, tapi kalau sejarah menurut saya sejarah yang mana? Karena tahun 86 kan Indonesia juga lolos ke putaran akhir ya untuk subgrup di Asia. Bahkan tahun 86 dengan Om Sinyo Aliandu, ada Heri Kiswanto, mungkin Coach Aji ingat, ada Feral Raymond Hatu. Indonesia tinggal 4 kali main dan bisa langsung ke Piala Dunia. Kalau dibandingkan dengan sekarang kan masih 10 pertandingan kalau lolos lewat posisi 1 dan 2, kalau tidak lewat babak keempat. Jadi kalau dibilang prestasi oke lah, tapi kalau sejarah jangan dilupakan prestasi tahun 86 lebih advance. Jadi menurut saya gimmick itu nggak perlu diperpanjang lah. Beliau menilai prestasi Timnas Indonesia era 1986 lebih bersejarah daripada prestasi Timnas Indonesia 2024 era Shin Tae-yong. Yang terkesan pemberitaannya beredar luas merupakan gimmick yang terlalu berlebihan di era saat ini. Lalu muncul pertanyaan tentunya, memang sehebat itukah ternyata prestasi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 1986 dibandingkan Timnas Indonesia saat ini di kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari kita flashback terhadap perjalanan kedua timnas era tersebut. Kualifikasi Piala Dunia 1986, Timnas Indonesia saat itu dilatih oleh pelatih Sinyo Aliandu dengan mematerikan pemain-pemain legenda seperti Heri Kiswanto, Bambang Nurdiansyah, hingga Ruli Nere. Indonesia di ronde pertama tergabung dalam grup 3B zona Asia Timur bersama 3 negara lainnya yakni India, Thailand, dan Bangladesh. Indonesia mampu memuncaki grup dengan raihan 4 kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kekalahan, mencetak 8 gol dan kebobolan 4 gol, meraih total 9 poin, dan Indonesia berhak lolos ke ronde kedua atau semifinal babak kualifikasi. Indonesia kemudian bertemu Korea Selatan di babak semifinal kualifikasi. Hasilnya, Indonesia harus takluk dalam 2 leg, yakni saat bertandang ke Seoul, Heri Kiswanto dan kawan-kawan takluk 2-0. Lalu, saat gantian menjadi tuan rumah, skuad Garuda justru dipermalukan dengan skor 1-4. Sehingga, agregat 6-1 untuk kemenangan Korea membuat mimpi Indonesia kandas buat ke Piala Dunia. 완벽한 퍼즐을 완성했다. Sementara pada edisi kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia memulai perjuangan dari ronde pertama. Menghadapi Brunei Darussalam, skuad Garuda tak memiliki kendala sehingga melibas Brunei dalam 2 leg dengan agregat 12-0. Di ronde kedua, Indonesia yang berada di pot keempat masuk dalam grup yang diisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Hasilnya skuad Garuda mampu mengunci posisi kedua dengan raihan 3 kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kekalahan. Hasil ini membuat Indonesia berhak lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu, dari 2 hasil tersebut, apakah memang pencapaian timnas pada kualifikasi Piala Dunia 1986 lebih baik dari pencapaian timnas saat ini? Melihat 2 pencapaian terbaik timnas Indonesia dari 2 era yang berbeda ini, sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Sebab terdapat banyak perbedaan dalam alur dan perjalanan Indonesia mencapai babak tersebut. Kualifikasi Piala Dunia 1986 zona Asia saat itu memang tak sekompetitif sekarang. Sebab kala itu ada pembagian zona barat,
dan zona timur. Indonesia masuk pada zona timur, di mana Indonesia tak akan bertemu dengan tim-tim Timur Tengah yang bergabung dalam zona barat. Berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia saat ini, di mana tak ada sistem pembagian zona, sehingga tim manapun berpeluang saling bertemu satu sama lainnya. Lalu pada kualifikasi Piala Dunia 1986 saat itu, pesertanya tak sebanyak sekarang. Pada edisi 1986 terdapat 27 negara yang berpartisipasi. Sementara di edisi 2026, negara yang berpartisipasi lebih banyak, yakni 47 negara Asia. Dan saat 1986, belum ada negara-negara Asia yang saat ini bertanding. Misalnya seperti Palestina, belum ada Uzbekistan, hingga Australia yang belum bergabung dalam konfederasi AFC. Plus, negara seperti Vietnam saat itu juga tidak ikut. Kemudian di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 1986, Indonesia yang jadi pemuncak klasmen dan berhak lolos ke ronde kedua. Pada saat itu, tim-tim yang lolos ke ronde kedua hanya diisi oleh 4 tim saja, yakni Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Hong Kong. Hal itu terjadi karena peserta kualifikasi Piala Dunia belum sebanyak saat ini dan adanya pembagian zona. 4 tim dengan mekanisme semifinal di ronde kedua, Indonesia melawan Korea Selatan dan Jepang melawan Hong Kong. Kemudian Indonesia gagal, maka ronde ketiga atau ronde terakhir ialah pertandingan Jepang versus Korea Selatan, di mana Korea Selatan menang dan lolos ke Piala Dunia 1986. Sementara ronde 3 zona barat yang mempertemukan Irak menghadapi Suriah, Irak menang dan lolos ke Piala Dunia 1986. Berbeda dengan edisi 2026, di mana ronde pertama yang bertanding adalah peringkat 28 hingga 47 Asia, termasuk Indonesia dengan sistem 2 leg. Sementara negara dengan peringkat 1 hingga 27 Asia otomatis lolos ke ronde kedua. Di ronde kedua total ada 36 tim yang berlaga dibagi ke dalam 9 grup. 18 tim dari peringkat 1 dan 2 akan lolos ke ronde ketiga. Di ronde ketiga ini akan dibagi 3 grup dengan masing-masing 6 tim di dalamnya memperebutkan 6 tiket otomatis ke Piala Dunia. Peringkat 1 dan 2 akan langsung lolos ke Piala Dunia. Sementara peringkat 3 dan 4 sebanyak 6 tim bakal masuk ke ronde keempat, di mana akan dibagi 2 grup dengan masing-masing 3 tim. Terdapat 2 tiket Piala Dunia tersisa yang diambil dari juara grup. Sementara peringkat kedua dari 2 grup tersebut bakal masuk ke babak playoff Piala Dunia untuk memperebutkan 1 tiket tersisa dengan tim dari konfederasi yang berbeda. Nyatanya bahwa pencapaian mana yang terbaik dari 2 tim pada era yang berbeda tersebut sangat debatable, buat diperbincangkan dan kurang pas bila dicari perbandingannya. Bahkan setiap masa pastinya punya ceritanya tersendiri, baik dari timnas era 85-86 dengan timnas era 2024. Maka dari itu, cukup untuk tidak membanding-bandingkan mana pencapaian terbaik dan mana yang bisa dicap sebagai sejarah. Sebab kedua pencapaian Indonesia sama-sama merupakan pencapaian terbaik dan sama-sama bersejarah yang patut kita banggakan sebagai supporter sepak bola Indonesia. Tak perlu mendiskreditkan salah satu pencapaian timnas kita, baik itu timnas era dulu maupun timnas era sekarang, dan membanding-bandingkan mana yang terbaik dan mana yang lebih bersejarah. Pencapaian timnas 86 merupakan catatan sejarah era masa lalu. Sedangkan pencapaian timnas saat ini merupakan catatan sejarah era modern. Keduanya merupakan capaian yang membanggakan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian, Bung? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, serta subscribe channel Bung Bil, supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.